Kami bersyukur ya atas cuaca yang walaupun agak hujan rintik-rintik sedikit begini, tapi cukup nyaman, dan semoga kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah ini dengan hikmat. Sebelumnya saya mau ingatkan ya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, untuk mematikan kamera dan mikrofon supaya acara bisa berjalan dengan lancar dan kita semua bisa fokus kepada apa yang disiarkan. Dan sekalian juga saya mau menghimbau agar sebisanya kalau saudara sekalian perhatikan di Zoom nama saudara yang tercantum di Zoom, kalau misalnya ada yang bilang iPad atau Samsung atau nama apa aja ya yang agak yang nama-nama yang aneh, mohon saya himbau agar bisa mengganti nama itu dengan nama yang sesungguhnya yang kita kenal. Ini berhubung security ya, keamanan, nanti pada warta jemaat akan kita jelaskan, tapi kejadian minggu lalu, jadi supaya keamanan bisa lebih terjamin, minta tolong agar bisa diganti namanya. Ya, oke. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Ya, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk melayani Dia dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya ajak Anda untuk berdiri sebentar, kita mau mendengarkan ajakan beribadah yang terambil dari Mazmur 135 ayat 1-3. Mazmur 135 ayat 1-3 berbunyi demikian. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Saudara boleh silakan duduk kembali. Kita akan menyambut ajakan ini dengan nyanyian respons saat pagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Mari saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan, kita mau ambil waktu sejenak mengingat apa yang telah kita lakukan selama seminggu ini. Minggu ini benar merupakan satu minggu yang cukup berat dengan lockdown dan juga dengan jumlah kasus yang makin meningkat, banyak membuat kita merasa tidak berdaya dan mungkin dalam kefrustrasian kita melakukan banyak kesalahan, ya, baik kepada sesama kita ataupun terhadap Tuhan, di mana kita kehilangan pengharapan. Mari kita mau diam sejenak, kita mau mengaku kesalahan-kesalahan kita agar Dia bisa memaafkan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang di surga, Allah yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini, Tuhan. Terima kasih atas kesempatan di mana kami bisa berkumpul bersama, kami bisa bersama-sama memuji nama-Mu dan kelak akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau menyucikan diri kami di hadapan-Mu sebelum kami menyembah dan mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Dalam minggu ini, ya Tuhan, kami mungkin telah melakukan banyak kesalahan, Tuhan, baik terhadap sesama maupun kepada Engkau. Mungkin kami telah kehilangan harapan, atau mungkin kami mengalami tekanan baik dalam pekerjaan atau bisnis kami, di mana kami bisa tidak mengendalikan emosi kami atau pikiran kami dengan baik. Tuhan, kami mau serahkan segala kelemahan kami di hadapan-Mu, Tuhan, karena kami tahu kami adalah manusia-manusia yang berdosa, dan hanya karena kasih karunia-Mu, ya Tuhan, bahwa kami ini Engkau terima sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, kami mau menaikkan doa ini, kami mau ajukan tekad kami, ya Tuhan, agar kami belajar dari kesalahan-kesalahan kami dan tidak mengulanginya, ya Tuhan, dan kami mohon pimpinan Tuhan dalam hidup kami, agar kami bisa hidup selaras dengan apa yang disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak-Mu. Tuhan, kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu yang telah membasuh dosa dan mengampuni dosa-dosa kami. Amin. Saudara, saya undang kita bangkit berdiri, kita dengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab Roma 4 ayat 7 sampai ke 8. Roma 4 ayat 7 sampai ke 8 berbunyi, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Amin. Silakan duduk kembali. Berikutnya kita akan mendengarkan Bible reading yang akan dibawakan oleh Saudara Emil. Silakan. Bible reading pada hari ini terambil dari Pengkhotbah 8 ayat 2 sampai 17. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa,
Siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang Baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi. Karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan. Karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum, dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang dan malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Terima kasih, Emil, atas pembacaan Alkitabnya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah dari Pak Kasti, di mana temanya adalah Living Under Authority. Seperti Anda sekalian ya, saudara-saudara sekalian, saya juga tiap hari ikutin berita, tiap jam 11 siang gitu, udah ngecek gitu di internet berapa jumlah kasus. Dan kalau bisa dibilang ini satu tren yang mengkhawatirkan, ya, di mana kita sudah lockdown, tapi kok hasilnya kok masih nggak sebagus yang kita harapkan gitu. Dan pada masa-masa seperti begini, di mana di mana kekhawatiran ataupun frustrasi itu kian hari kian bertambah, itu kita sering pembicaraannya itu mengarah kepada pemerintah ya. Bagaimana nih pemerintah nih kok nggak becus gitu loh. Ya, gimana sih pemerintah nih kok handle-nya kok kayak begini gitu. Mestinya begini dong, mestinya begitu dong, ya. Itu jadi banyak kritikan-kritikan ya kepada pemerintah. Mungkin kita akan dengarkan
pesan-pesan dari Pak Kasti, bagaimana kita hidup di bawah otoritas pemerintah. Ya. Satu hal yang pasti kita bersyukur bahwa seperti kita di Australia ini, ya kita bisa mengkritik, ya, walaupun mungkin pemerintahnya kurang senang mendengar, tapi kita punya satu jalur untuk mengkritik. Nah, mari kita dengarkan lebih lanjut dari Pak Kasdi firman-Nya, tapi sebelumnya kita akan siapkan hati kita. Kita tahu bahwa siapapun yang memerintah, mereka itu sudah ditetapkan oleh Allah Bapa. Ya, mereka Tuhan itu tahu segala sesuatunya. Dia yang menerapkan apa yang terjadi di sini. Jadi mari kita siapkan hati kita, kita ingat untuk tetap bersama dengan Dia, tetap melekatkan hati kita. Jika Bapa kita mengatakan dengarkan kepada pemerintah, kita dengarkan kepada pemerintah. Oke, mari kita sama-sama siapkan hati kita melalui nyanyian berikut ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa dan kita mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, di dalam hidup ini ada banyak kejadian, ada banyak peristiwa yang tidak bisa kami mengerti dan tidak bisa kami pahami secara tuntas. Oleh karena itu Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti itu, ajar kami untuk memiliki iman kepada Tuhan. Ajar kami untuk percaya bahwa Tuhan tahu apa yang dilakukannya, Tuhan tahu apa yang direncanakannya, dan Tuhan tahu apa yang dikerjakannya. Kiranya itu yang boleh menjadi penghiburan bagi kami, sehingga sekalipun ada banyak hal yang kami tidak mengerti terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami mau percaya bahwa Tuhan tetap ada, tetap bersama kami, melewati segala musim dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan pagi hari ini, kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan. Ketika kami masuk di dalam pelayanan firman, Roh Kudus boleh menolong kami, berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan segala kelemahannya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dengan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali kita membahas dari kitab Pengkhotbah, khususnya pasal ke-8, ayat ke-2 hingga ke-17, dengan topik Living Under Authority, hidup di bawah otoritas. Saudara, ada 2 orang malaikat mengadakan perjalanan ke sebuah desa. Kemudian mereka berhenti di sebuah rumah mewah dan meminta untuk menumpang bermalam di rumah tersebut. Pemilik rumah sangat pelit, sehingga mereka tidak diberi kesempatan untuk tidur di kamar tamu yang bagus, melainkan diperbolehkan tidur di gudang yang terletak di lantai dasar rumah. Sambil merapikan alas untuk tidur, malaikat yang lebih senior menambal lubang yang terdapat di dinding basement rumah tersebut. Malaikat yang lebih muda kemudian bertanya, "Mengapa engkau membantu orang yang sangat pelit kepada kita?" Malaikat senior menjawab, "Sesuatu tidak selalu seperti apa yang terlihat." Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dan malamnya menginap di sebuah rumah petani yang amat miskin. Petani itu sangat menghargai kedua tamunya dan menghidangkan beberapa makanan yang ia miliki. Kemudian kedua tamu ini diberi tempat untuk tidur di kamar utama dengan kasur yang biasa dipakai pemilik rumah. Sedangkan petani dan istrinya justru tidur di lantai. Pagi harinya, petani dan istrinya kaget atau menangis histeris karena mendapati sapi satu-satunya yang menjadi sumber penghasilan mereka ternyata mati. Malaikat muda berkata dengan marah kepada seniornya, "Mengapa engkau izinkan hal ini terjadi kepada orang yang begitu baik kepada kita? Dan justru kemarin engkau malah membantu orang yang sangat pelit kepada kita." Malaikat senior menjawab, "Sesuatu tidak selalu seperti apa yang terlihat." Kemudian ia melanjutkan, "Kemarin, waktu kita menginap di rumah mewah yang pemiliknya pelit itu, aku menambal lubang yang di dalamnya terdapat bongkahan emas, sehingga mereka tidak bisa menemukan emas tersebut. Dan tadi malam, malaikat maut datang untuk mencabut nyawa istri si petani. Tetapi aku membujuknya agar mengganti dengan mencabut nyawa sapinya. Sesuatu tidak selalu seperti apa yang terlihat." Saudara yang dikasihi Tuhan, Pengkhotbah pasal ke-8, ayat ke-2 hingga ke-17. Di sini Salomo mengajar kita agar di tengah-tengah hidup ini, kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan tetap mengontrol segala sesuatu, sekalipun ada banyak hal yang kita tidak mengerti, kita tidak pahami. Kita diminta untuk memiliki sikap rendah hati dan memiliki hati yang berhikmat
di dalam meresponi segala hal yang terjadi di dunia ini dan juga terjadi dalam kehidupan kita. Melalui perikop ini, saudara, ada dua panggilan Tuhan kepada setiap kita sebagai orang percaya. Panggilan pertama, yaitu panggilan untuk menghormati otoritas manusia. Tuhan memanggil kita untuk menghormati otoritas manusia. Itu yang dikatakan di dalam ayat ke-2 hingga ayat ke-9. Saudara, dalam ayat kedua dan ayat keempat, Salomo menjelaskan tanggung jawab kita terhadap pemerintah. Salomo memulai ayat kedua dengan sebuah perintah. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Perhatikan bahwa ketaatan kepada pemerintah atau raja di sini bukanlah demi raja atau pemerintah, melainkan demi Dia yang telah menempatkan raja di atas tatanya. Jadi ketaatan kita kepada pemerintah itu adalah wujud dari ketaatan kita kepada Tuhan. Kita senantiasa harus mengingat bahwa apapun otoritas yang harus kita taati, itu merupakan otoritas yang ditetapkan Tuhan dan harus ditaati. Satu-satunya pengecualian terhadap ketetapan ini adalah ketika otoritas manusia, otoritas pemerintah, memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang berlawanan atau bertentangan dengan firman Tuhan. Di saat itulah kita boleh tidak taat. Petrus, Yohanes, rasul-rasul ketika mereka diperhadapkan ke Mahkamah Agama Yahudi, dan Mahkamah Agama Yahudi memerintahkan mereka untuk tidak lagi berkhotbah atas nama Tuhan Yesus. Maka para rasul berkata, kami harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Saudara, menaati perintah, menaati pemerintah, atau menaati raja, itu tidak mudah. Terkadang pemerintah atau raja tidak melakukan apa yang kita harapkan mereka lakukan. Concern ini memimpin Salomo untuk menulis di ayat ketiga dan keempat demikian. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda perbuat? Di sini Salomo menasihati kita untuk jangan terburu-buru menolak atau menjatuhkan seorang pemimpin hanya karena kita pernah atau sedang mengalami kekecewaan karena pemimpin itu tidak melakukan apa yang kita harapkan ia lakukan. Jangan terjebak dalam nostalgia di mana kita berpikir bahwa pemimpin yang dulu dan kondisi yang dulu lebih baik dari zaman sekarang atau pemimpin sekarang. Kita tahu di Indonesia setelah zaman reformasi, setelah rejim Soeharto, Orde Baru itu diturunkan. Ketika ada banyak hal yang terjadi dalam zaman reformasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi banyak orang, maka ada sebuah istilah yang seringkali kita dengar. Enak toh zamanku. Seolah-olah banyak orang membandingkan zaman Soeharto, zaman Orde Baru itu lebih baik daripada zaman reformasi. Saudara, sejarah mencatat upaya-upaya untuk meninggalkan atau menjatuhkan para pemimpin yang dianggap mengecewakan atau membuat masalah, justru seringkali membawa kesedihan dan penderitaan-penderitaan yang baru. Di dalam ayat ke-5 hingga ke-7, Salomo berbicara tentang pentingnya timing. Dikatakan, siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan. Dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya, ia tak mengetahui apa yang akan terjadi. Karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi. Saudara, orang yang berhikmat tahu waktu yang tepat untuk bertindak. Seperti yang dikatakan di dalam ayat ke-5.
Karena ada waktu yang tepat untuk setiap tindakan, sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi sepenuhnya kapan waktu terbaik itu. Karena tidak ada seorang pun kecuali Tuhan yang tahu akan masa depan, sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Jadi saudara, apa yang seharusnya menjadi sikap kita dan respon kita terhadap pemerintah atau raja? Kita dipanggil untuk menghormati otoritas. Bukan hanya karena itu perintah Tuhan, tapi juga karena itu akan membuat hidup kita lebih mudah. Dikatakan, siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Misalnya, saudara, ketika kita tidak speeding, maka kita tidak perlu takut kena fine. Ketika kita membayar pajak dengan benar, kita tidak perlu takut diaudit pajak kita. Ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan benar, kita tidak perlu takut diawasi atasan kita. Saudara, kita harus menaati otoritas dalam hidup kita. Karena selain itu adalah perintah dari Tuhan. Alasan lain adalah karena hal itu akan membuat hidup kita lebih mudah. Kita tahu kejadian-kejadian saat ini di dunia, saudara. Banyak orang yang sudah frustrasi dengan lockdown, dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Sehingga banyak orang mulai menyatakan protesnya. Kita tahu kejadian di Prancis, di Paris, ada ratusan ribu orang yang turun ke jalan untuk memprotes pemerintah yang dianggap membatasi freedom, kebebasan mereka. Nah, kita tahu beberapa waktu yang lalu di Australia, di Sydney, di beberapa state yang lain, juga ada demo. Ada orang-orang yang turun ke jalan untuk memprotes pemerintah yang dianggap membatasi freedom mereka. Nah, hari ini, saudara, ada orang juga yang memprotes, yang tidak mau divaksin, saudara. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Jelas, Tuhan ingin kita menaati otoritas pemerintah. Tidak ada pemerintah yang sempurna, tapi di tengah-tengah ketidaksempurnaan dari otoritas dari pemerintah dimanapun, orang Kristen dipanggil untuk menghormati setiap pemerintah. Kalau hari ini pemerintah menetapkan lockdown, sekalipun kita frustrasi karena lockdown sudah sekian minggu, tapi kasus COVID itu semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Jadi kita mulai bertanya-tanya, apa benefitnya? Apa manfaatnya lockdown? Tetapi kasus COVID tidak berkurang. Hari ini kita juga dipanggil untuk melakukan vaksinasi. Ada banyak orang yang takut ini, takut itu, dan sebagainya. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Saudara, sikap kita sebagai orang Kristen adalah, jikalau vaksin itu adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah demi kesejahteraan orang banyak, maka sebagai orang percaya, orang Kristen, kita juga harus menaatinya. Saudara, bagian pertama dari panggilan Tuhan kepada kita, yaitu untuk menaati otoritas, ditutup oleh Salomo dengan ayat ke-8 dan ke-9 yang berkata demikian. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain, hingga ia celaka. Dalam dua ayat ini, Salomo mengingatkan kita bahwa kita tidak memiliki kontrol terhadap hal-hal tertentu yang sangat penting dalam hidup ini. Misalnya kita tidak memiliki kontrol atas cuaca. Kita juga tidak memiliki kontrol atas hari kematian kita. Kita boleh saja makan makanan yang sehat, mengkonsumsi vitamin-vitamin, olahraga,
Tapi tetap saja kita bisa mati mendadak. Dan di ayat ke-9, Salomo memberitahu kita bahwa ketika kita memiliki otoritas, maka seringkali kita cenderung untuk memakai otoritas itu untuk menyakiti orang lain. Oleh karena itu, saudara, di tengah-tengah segala ketidakpastian dan frustrasi ini, kita harus mempercayai Tuhan sambil terus menjalani hidup ini. Panggilan Tuhan kepada kita yang pertama dalam perikop ini adalah hormatilah otoritas manusia. Hormatilah pemerintah atau raja yang ditetapkan Tuhan atas kita. Dan hal yang kedua, saudara, di dalam perikop ini, pengkhotbah menasihati kita bahwa kita dipanggil untuk menghormati otoritas ilahi, otoritas Tuhan. Itu dikatakan di dalam ayat ke-10 hingga ke-17. Dalam bagian ini, Salomo mendorong kita untuk takut akan Tuhan dan takluk kepadanya. Sekalipun ada banyak hal yang terjadi yang kita tidak tahu dan yang kita tidak mengerti. Misalnya di ayat ke-11, Salomo menjelaskan alasan utama mengapa orang jahat terus melakukan kejahatan. Dikatakan di ayat ke-11. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Saudara, belas kasihan Tuhan yang dinyatakan dengan tidak segera menyatakan hukuman terhadap orang-orang yang berdosa seringkali dipahami oleh orang-orang jahat sebagai tanda kelemahan, pembiaran, dan ketidakmahakuasaan Tuhan. Orang-orang berdosa dan jahat beranggapan bahwa Tuhan tidak peduli apakah orang-orang berbuat jahat atau tidak, dan tidak ada konsekuensi untuk dosa-dosa dilakukan. Oleh karena itu, mereka menjadi tinggi hati dan merasa aman dan terus melakukan kejahatan tanpa mempedulikan Tuhan. Mereka tidak tahu, saudara, bahwa hari ini Tuhan tidak menyatakan penghukumannya. Alasannya adalah karena Tuhan menantikan manusia untuk bertobat. Rasul Petrus dalam 2 Petrus mengatakan, ketika saat ini Tuhan tidak menyatakan hukumannya, bukan karena Tuhan tidak adil, tetapi karena Tuhan yang panjang sabar, menunggu manusia untuk bertobat. Di dalam perjanjian lama, Tuhan dengan sangat jelas mengatakan, aku menghendaki pertobatan orang fasik, bukan kebinasaan mereka. Jadi hari ini kalau Tuhan belum menyatakan hukuman atas kehidupan manusia yang hidup dalam dosa, itu bukan karena Tuhan tidak maha kuasa. Itu bukan karena Tuhan tidak peduli. Itu bukan karena Tuhan tidak adil. Melainkan karena Tuhan bersabar menanti manusia untuk bertobat. Saudara, sekalipun seolah-olah orang-orang jahat nampaknya makmur, Salomo menyatakan bahwa masih lebih baik kondisi orang yang takut akan Tuhan. Dalam ayat ke-12 hingga ke-14, Salomo berkata, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur. Karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Saudara, Salomo menyadari bahwa terkadang keadilan itu muncul terbalik, seperti yang pernah dikeluhkan oleh Nabi Habakuk. Orang benar menerima apa yang sepantasnya diterima orang jahat, sedangkan orang jahat menerima apa yang sepantasnya diterima oleh orang benar. Misalnya, saudara, contohnya, ada seorang kriminal kakap
Dia ditembak oleh polisi, dan kemudian ia menuntut, menggugat ganti rugi kepolisian dan pemerintah atas dasar hak asasi manusia. Sedangkan di sisi lain, ada sekeluarga Kristen yang begitu mengasihi Tuhan, yang begitu giat melayani Tuhan. Dalam satu malam, satu keluarga mati seketika karena mereka ditabrak oleh seorang pemabuk yang tidak bertanggung jawab. Ada seorang misionaris yang mati syahid di dalam memberitakan kabar keselamatan agar orang-orang tidak binasa dalam dosa. Tetapi di sisi lain, tak terhitung bayi-bayi yang diaborsi dengan tidak bertanggung jawab. Itulah realita yang seringkali kita lihat, saudara. Orang benar mendapatkan ganjaran yang seharusnya diberikan kepada orang jahat. Sebaliknya, orang jahat mendapatkan pahala yang seharusnya diberikan kepada orang-orang benar. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup ini. Ada banyak misteri dalam hidup di bawah matahari yang kita tidak mengerti, yang membuat depresi, dan yang tidak bisa diselesaikan. Sehingga semua hal itu menuntut kita untuk dengan rendah hati, percaya, dan berserah kepada Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Pada akhirnya, saudara, orang jahat akan datang dan pergi. Kesudahan mereka akan segera terjadi, seperti bayangan yang berlalu. Salomo menekankan takut akan Allah sebanyak 3 kali dalam ayat ke-12 hingga ayat ke-13, yang mengingatkan kita bahwa inilah satu-satunya sikap, inilah satu-satunya cara kita menjalani hidup ini, yaitu takut akan Allah. Di tengah-tengah hidup ini, ketika kita menyaksikan ada banyak hal yang kita tidak mengerti, ada banyak hal yang kita tidak pahami, ada banyak hal yang sulit kita terima, apa yang harus kita lakukan? Salomo mengingatkan kepada kita untuk tetap takut akan Allah, untuk tetap percaya kepada Allah, karena Ia tahu apa yang diperbuatnya, karena Tuhan tahu apa yang dilakukannya. Jadi saudara, apa solusi Salomo untuk kita menjalani hidup di dunia ini, di bawah kolong langit ini, yang segala sesuatu dianggap sebagai kesia-siaan? Dalam ayat ke-15, Salomo berkata, oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum, dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jeripayanya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Saudara, di ayat ini, Salomo ingin berkata bahwa hidup ini adalah pemberian Allah. Kalau hari ini kita masih hidup, kalau hari ini Tuhan memberikan kita kehidupan, itu adalah anugerah Tuhan. Maka manfaatkanlah dan nikmatilah. Sekalipun dalam hidup ini, ada banyak hal yang tidak selalu bisa kita pahami. Sekalipun kita tidak selalu dapat mengerti apa yang dikerjakan Tuhan, sebagaimana dikatakan di dalam ayat ke-16 hingga ke-17. Tapi kita tetap bisa mempercayai kedaulatannya dan membiarkan Tuhan menyelesaikan segala sesuatu menurut caranya, menurut waktunya. Lalu apa bagian kita? Hal-hal yang kita tidak mengerti, kita serahkan kepada Tuhan. Hal-hal yang kita tidak pahami, kita serahkan kepada Tuhan. Hal-hal yang sudah kita terima, kita belajar untuk beriman kepadanya. Dan apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menjalani hidup kita? Yang perlu kita lakukan adalah tetap takut akan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan enjoy our life. Enjoy our life. Apa yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita nikmati hari ini? Nikmati, saudara. Kalau Anda suka makan Chinese food, enjoy Chinese food. Kalau engkau suka Mexican food, enjoy. Kalau engkau suka Italian food, enjoy. Kalau engkau suka Indian food, enjoy, saudara.
Nikmatilah segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kalau engkau suka traveling, kalau nanti lockdown sudah dibuka, enjoy your life. Karena itulah bahagian, itulah berkat, itulah pemberian Tuhan kepada kita dalam waktu hidup kita yang begitu singkat di dunia ini. Terlepas dari banyak hal yang kita tidak mengerti, terlepas dari banyak hal yang kita tidak tahu, kita diajar untuk boleh tetap percaya kepada Tuhan. Berserah kepada otoritas Tuhan atas kehidupan kita. Karena itu adalah pemberian Allah. Hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita, ada dua panggilan Tuhan kepada kita. Panggilan pertama adalah menghormati otoritas manusia. Dalam hal ini, pemerintah. Karena pemerintah ditetapkan oleh Tuhan. Kedua, hari ini Tuhan memanggil kita untuk menghormati otoritas Tuhan. Sekalipun banyak hal yang Tuhan kerjakan kita tidak mengerti. Sekalipun banyak hal yang Tuhan rencanakan kita tidak tahu. Tapi mari kita memiliki iman percaya kepadanya. Memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan enjoy our life. Bersyukur untuk waktu hidup yang Tuhan masih percayakan. Bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan. Bersyukur untuk pekerjaan yang masih Tuhan adakan buat kita. Bersyukur untuk segala sesuatu. Dan nikmatilah segala sesuatu di dalam Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyadari Tuhan sekali lagi, ada banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup ini, dalam dunia ini, di bawah kolong langit ini yang kami tidak mengerti. Bahkan seringkali sulit untuk kami menerimanya. Tapi ajar kami untuk percaya Tuhan, bahwa Tuhan tahu apa yang Tuhan kerjakan. Ajar kami untuk memiliki hati yang tetap takut akan Tuhan, dan hati yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mengaruniakan waktu, umur bagi kami dalam hidup ini, ajar kami untuk enjoy our life. Di tengah-tengah jeripaya hidup ini, di tengah-tengah segala kesia-siaan yang ada di sekeliling kami, ajar kami Tuhan untuk boleh menikmati hidup. Ajar kami untuk menikmati segala pemberian-Mu, anugerah-Mu yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena itu adalah bagian kami. Terima kasih Bapa. Dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Kasti atas korbannya. Jemaat sekalian, saudara-saudara sekalian, mari saya undang Anda untuk bangkit berdiri bersama gereja sepanjang abad dan sepanjang tempat dan segala tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Saudara Dodi. Silakan. Mari kita berdoa untuk doa syafaat pada pagi hari ini. Ada dua pokok doa, yaitu berdoa untuk yang mereka yang sedang mengalami positif COVID, maupun yang isolasi mandiri, maupun yang dirawat di rumah sakit. Yang kedua, kita akan berdoa untuk kematian karena COVID di Indonesia, maupun juga ada kasus kematian yang di Australia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami saat ini mau menyerahkan segala ketakutan kami, kekhawatiran kami, ya Tuhan, pada Engkau, Tuhan. Dalam masa pandemik ini, ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk mereka yang
mengalami positif COVID ya Tuhan, dan sedang menjalani isolasi mandiri atau dalam perawatan di rumah sakit, agar Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan juga menolong melalui orang dokter-dokter, staf kesehatan yang merawat mereka di rumah sakit ya Tuhan, agar mereka juga mendapat perawatan yang baik, mendapat obat-obatan yang bisa membantu mengalami pemulihan. Tuhan, Engkau mau tolong juga mentalitas dari mereka yang juga sakit di rumah sakit Tuhan, agar mereka juga punya suatu semangat hidup untuk bisa sembuh ya Tuhan. Dan juga tentunya berharap agar mereka yang yang belum percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus bisa memikirkan bahwa tentang Tuhan yang akan menolong mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai selalu mereka. Tuhan, tolong mereka untuk selalu juga berharap kepada Engkau juga Tuhan. Tuhan, Engkau berdoa juga untuk yang menjalani isolasi mandiri, agar mereka sungguh-sungguh menjalankannya dengan baik ya Tuhan, dan mentaati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kematian COVID yang di Indonesia yang angkanya telah melebihi dari 100.000 orang ya Tuhan, dan juga beberapa kasus kematian yang ada di Australia. Kami berdoa agar Tuhan juga memberikan selalu penghiburan, kekuatan, dan juga pertolongan pada mereka ya Tuhan. Juga orang-orang yang dekat dengan mereka yang ditinggalkan oleh saudara-saudaranya Tuhan, agar mereka juga terhibur dan mereka punya semangat hidup yang masih ada ya Tuhan, dan mereka juga bisa terus percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus bagi mereka yang sudah percaya, dan mereka yang belum, kayaknya Tuhan juga menolong mereka agar mereka juga punya kesempatan untuk memberikan tentang Tuhan yang di atas segalanya Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar Engkau selalu menjaga mereka dan menolong mereka juga dalam kesusahan yang mereka alami di saat-saat kehilangan saudaranya ya, yang dikasihi ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk pandemik yang berkelanjutan hingga saat ini yang belum jelas kapan akan berakhir ya Tuhan. Dan hanya pada saat ini cuma vaksinasi yang bisa menolong untuk meredam infection ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau saja yang terus menjaga dan melihara kami selalu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami juga berdoa seperti doa Bapa kami seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Dodi atas doa syafaatnya. Sekarang saudara-saudara, kita diberikan kesempatan untuk mengembalikan kepada Tuhan rasa syukur kita melalui persembahan yang akan digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan Dia. Nas persembahan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Di layar tertera detail dari rekening bank
IRC, saudara bisa memberikan melalui transfer ke rekening tersebut, atau bila saudara lebih memilih persembahan dalam amplop, bisa juga saudara simpan, nanti kelak suatu saat bila kita berjumpa lagi, bisa saudara bawa persembahan saudara ke hadapan Dia. Saudara, kita telah dengarkan firman dari Pak Kasti tadi. Semoga firman-firman ini bisa membawa penghiburan, bisa membawa kekuatan kembali, satu semangat kembali ke dalam kehidupan kita, ya kehidupan kita yang mungkin banyak kita yang lagi down, tapi tadi kita sudah mendengarkan, ya otoritas daripada Tuhan, otoritas daripada pemerintah. Kita mau ambil jalan yang istilahnya ya jalan yang mudah saja, ya. Jalan maksud saya, jalan yang mudah ialah kita dengarkan saja Tuhan, ya. Seperti tadi Pak Kasti bilang, ya, kalau suka Chinese food, suka Italian food, ya. Kalau suka jalan-jalan. Nah, dalam suka dan duka demikian juga. Mari kita tetap, ya, walaupun apa yang terjadi dalam suka duka, kita mau tetap jalan beserta Yesus. Ya, karena kita tahu bahwa Dia yang pimpin kita, dan tidak mungkin Dia itu bawa kita itu ke jalan yang salah. Ya, jadi kita percaya saja Dia lebih canggih daripada GPS kita, ya. Dia akan memimpin kita ke tempat yang terbaik bagi kita. Ya, mari kita sebelum kita tutup kebaktian ini, kita mau sama-sama menyanyikan nyanyian ini, kita mau hayatin dan kita mau ikrarkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Silakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shades, walking every day, walking all the way, walking in the sunlight, walking in the shades, walking with Jesus alone. Walking with Jesus alone. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya kepada Allah Tritunggal dalam doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah di dalam damai Tuhan yang menyertai saudara dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Saat Amin. itu kebaktian selesai, saya kembalikan ke Saudara Bobby. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bergabung untuk mungkin Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dengan IRC. Kiranya kita semua bisa diberkati melalui kebaktian kita pada pagi hari ini ya. Kayak yang tadi Ko Paulus bilang bahwa infection dari COVID kemarin itu lebih dari 300, jadi makin naik terus ya. Kelihatannya dalam waktu dekat ini angka itu akan nggak akan turun secara drastis. Jadi kita doakan supaya bisa dikontrol dan kita nggak tahu apakah lockdown ini akan selesai akhir bulan Agustus ini apa akan terus ya, tapi kita akan doain terus. Kita sama-sama mau lihat ada beberapa berita. Yang pertama ada berita duka cita. Session dan jemaat turut berduka cita atas dipanggil pulangnya ke pangkuan Bapa di sorga, Bapak Iskandar Buntaran pada hari Minggu lalu, tanggal 1 Agustus. Ini ayah dari Erik, ayah mertua dari Felicia, dalam usia 61 tahun. Jenazah dikremasikan pada hari Senin, tanggal 2 Agustus. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan buat keluarga Erik dan Felicia. Berita yang kedua, kita mau lihat, ya seperti yang kita tahu juga, tadi di depan Ko Paulus sudah bilangin, kita kan sekarang belum bisa kebaktian onsite, jadi masih online pakai Zoom ya. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menggunakan nama di dalam Zoom, jadi kita bisa tahu siapa yang masuk. Karena minggu lalu itu ada satu orang masuk yang tidak ada nama, dan coba mau take over, kita punya screen, take over kita punya komputer. Mungkin ada beberapa dari kita sempat ngelihat bahwa di lagu terakhir kita minggu lalu itu sempat kepotong-potong karena orangnya coba mau masuk terus, dan kita coba reject sampai mungkin 20 kali gitu ya, terus akhirnya kita kick out. Nah makanya hari ini kita menambahkan satu security. Semua yang masuk itu masuk ke dalam waiting room dulu sampai nanti kita lihat siapa yang masuk, baru kita kasih allow untuk masuk ke dalam kebaktian kita ini. Jadi nggak bisa sembarangan orang anonim masuk gitu ya. Takutnya nanti bisa take over komputer dan nanti kebaktian kita malah jadi kacau. Bahkan data-data pribadi dari orang yang operasiin Zoom bisa diambil semua. Jadi kita mau coba tambahin security measure ke dalam kita punya online Zoom ya. Moga-moga semuanya kita boleh ngerti. Terus berita yang berikutnya. Oke, tadinya tanggal 10 Agustus, Selasa depan itu kan kita mau ada senior fellowship. Tapi ini ditunda sampai hari Selasa minggu depan, tanggal 17 Agustus. Jamnya jam sama, jam 10. Dan nanti tanggal 16 hari Senin, Zoom link-nya itu baru akan dibagikan ke senior ya. Moga-moga para senior bisa menunggu 1 minggu lagi. Saya tahu ini udah pada kangen nih. Ya. Oke, berita berikutnya. Minggu depan, untuk kebaktian tanggal 15 Agustus, firman Tuhan di kebaktian kita akan dilayani oleh Evangelis Sabian Purnama. Ini dari IPC, sedangkan Pak Kasdi hari itu akan melayani di HIPC Earlwood. Ya. Oke. Kemudian, mungkin teman-teman juga udah dapat email dari Wida bahwa roster untuk Agustus dan September itu udah dibagikan. Tolong diperhatikan nama-nama yang bertugas. Kalau ada update, tolong diberitahukan kepada Wida atau saya sendiri boleh. Ya. Terus, ini yang terakhir, kita semua pasti udah dapat surat atau email dari pemerintah Australia bahwa tanggal 10 Agustus 2021 ini, Selasa ini, itu pemerintah Australia kan mau mengadakan sensus. Jadi paling terlambat itu hari Kamis kita sudah harus submit sensus ini, bisa melalui online seperti surat yang kita terima, atau bisa lewat telepon. Nanti di suratnya bisa dilihat ya.
Nah, di situ ada salah satu pertanyaan pada tanggal 10 Agustus di rumah kita itu yang tinggal siapa aja, termasuk visitor dan bayi. Kemudian dan ada satu poin di situ ditanyakan what is your religion gitu ya. Dan pilihannya itu mungkin kalau ada yang bingung, itu kan ada semua agama-agama di dunia gitu ya, ada Muslim, ada Hindu, apa segala macam. Kristennya itu ada beberapa pilihan, ada Katolik, ada Presby, ada Anglican gitu ya. Kalau bingung bisa pilih other, kemudian tulis aja Reform gitu ya. Kita IRC ini kan Reform Church. Ya, sebetulnya kita punya rekomendasi dari CRCA adalah tulisnya Christian Reformed Church of Australia. Tapi saya pikir itu takut kepanjangan, malah kita lupa nanti. Nggak apa-apa, tulis saja Reform, karena denominasi kita adalah denominasi Reform. Ya. Oke, kemudian ada beberapa saudara kita yang berulang tahun. Untuk Om Robert, selamat ulang tahun Om, Tuhan berkati. Kemudian ada Tante Emi, selamat ulang tahun. Dan yang ketiga adalah Kevin. Ini Kevin anaknya dari Richard dan Ita ya. Tadi kayaknya saya lihat ada Richard online juga. Salam buat Kevin, selamat ulang tahun Richard. Thank you Ko Bobby. Sama-sama. Kemudian lanjutnya buat anniversary buat Brother Bobby. Selamat juga Bobby. Happy anniversary. Thank you. Thank you Coronel, thank you Cherry. Grace-nya mana ya? Grace-nya ada nih bentar ya. Halo Grace. Selamat ya. Lama tambah mesra nih. Ya, thank you buat doanya, thank you buat semua supportnya. Ya, Tuhan memberkati. Hey, Pak, thank you. Oke, mungkin kita akan minta Pak Kasti untuk mendoakan ya ulang tahun, Pak. Kemudian kita bisa saling bersapa membuka kamera setelah doa. Silakan, Pak. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan pimpin, dan saat ini kami juga mengingat untuk ulang tahun dari beberapa saudara kami di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk ulang tahun dari Om Robert ya Tuhan, agar Tuhan terus memberkati Om Robert di tengah-tengah usia seniornya. Tuhan berikan kekuatan iman yang terus bertumbuh, Tuhan berkati kesehatan, Tuhan juga berkati segala aktivitasnya dalam keseharian hidup dari Om Robert. Tuhan berkati, juga berkati untuk Tante Lucy yang mendampingi Om Robert, agar juga senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita yang melimpah Tuhan dalam kehidupan Om Robert dan Tante Lucy. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk ulang tahun hari ini dari Tante Emi Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan terus memberkati Tante Emi, memberikan kekuatan dan pertumbuhan iman kepada Tante Emi, juga untuk kehidupan dari Om Sony, agar Tuhan memberkati dan memimpin keluarga ini Tuhan. Segala kebutuhan mereka Tuhan cukupkan, dan kiranya mereka juga tetap terus boleh setia kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk Kevin Tuhan, untuk ulang tahunnya hari ini. Kiranya Tuhan juga terus memberkati Kevin dalam masa remajanya, dalam masa dia mencari identitas dirinya. Kiranya sungguh-sungguh Kevin boleh menemukan identitasnya di dalam Kristus, dan kami percaya Tuhan akan memberkati pertumbuhan imannya, memberkati studinya, memberkati kesehatannya. Dan kami percaya Tuhan pun telah menyediakan sebuah masa depan yang indah bagi Kevin. Berkati untuk orang tuanya ya Tuhan, baik untuk Richard maupun untuk Yohan, dan juga berkati untuk adiknya, agar sungguh-sungguh mereka senantiasa dalam anugerah dan penyertaan dari Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk ulang tahun pernikahan dari saudara Bobby dan Grace. Kiranya Tuhan yang terus memberkati dalam kehidupan Bobby dan Grace, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan anak-anak. Tuhan berkati dan pimpin segala yang terbaik Tuhan boleh nyatakan bagi keluarga ini. Terima kasih Bapak, juga untuk seluruh jemaat ILC dimanapun berada, kiranya Tuhan terus pelihara, menyertai dari anak-anak kami sampai para senior kami, senantiasa dalam anugerah penyertaan Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan buka kamera teman-teman, Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian.